Saya teringat akan satu peristiwa mungkin sekian abad yang lalu. Ada seorang misionari dari Afrika, orang Inggris yang dari Afrika. Suatu kali dia pulang ke negaranya untuk berlibur setelah sekian lama menghabiskan waktunya di Afrika dalam pelayanan misi di sana. Dan satu kali ketika itu dia disuruh untuk menyampaikan firman, diundang oleh sebuah gereja. Nah, ketika dia akan berangkat ke gereja itu, Tuhan memberikan akan firman kepadanya. Tuhan berkata, sampaikan tentang misi. Jadi dia berpikir, wah ini orang-orang yang hebat-hebat akan dikumpulkan Tuhan untuk ditantang untuk mereka bisa ke Afrika atau ke Asia jadi misionari. Tapi dia terkejut ketika dia masuk ke gereja itu, ternyata itu kebaktian kaum wanita, saudara. Dan itu kebaktian, kalau di sini itu kelompok diakonia, orang-orang tua gitu, saudara ya. Jadi dia bingung, Tuhan, engkau berfirman suruh ngomong soal misi, yang datang itu orang-orang tua. Dia bilang nggak mungkin. Apakah mereka bisa support dengan uang mereka? Nggak mungkin juga. Itu kelompok diakonia yang kebaktian itu diadakan untuk menguatkan rohani mereka, menyiapkan mereka pulang ke rumah Bapak, sebetulnya saudara ya. Lalu kebutuhan sehari-hari mereka akan diberi, dicukupi oleh gereja dan dikumpulkan. Hari ini ada beberapa gereja buat begitu ya, kebaktian diakonia. Jadi datang nanti pulang dapat beras, dapat apa-apa. Jadi didorong rohani mereka, dipupuk, dibangun supaya mereka siap pulang ke rumah Bapak. Lalu kemudian kehidupan sehari-hari mereka dicukupi oleh gereja atau anak-anak Tuhan yang lain. Jadi dia bergumul, ini aku ngomong misi di depan orang tua-tua, untuk apa sebetulnya? Terus dia menghibur diri, oh mungkin Tuhan mau mereka mendoakan supaya muncul banyak misionari. Lumayan toh, doa orang-orang tua didengar oleh Tuhan, dia berkata begitu. Nah dia mulai berkhotbah, dia khotbah. Nah tanpa dia sadar, di situ ada seorang anak kecil yang kerjaannya itu mompa organ. Zaman dulu organ itu bukan seperti sekarang ya, dengan elektronik yang begitu hebat. Dulu dipompa supaya bisa keluar bunyinya. Nah yang mompa, kalau oma-oma tua mompa, saudara, itu nanti rematiknya kambuh semua. Jadi mereka butuh orang yang lebih muda. Mereka butuh orang lebih muda untuk mompa organnya, saudara. Nah anak ini sebetulnya dia hanya mompa organ ketika kebaktian dimulai. Jadi ketika khotbah, mompanya akan berhenti. Dia terpaksa duduk, dia tunggu sampai khotbah selesai, nanti nyanyi lagu lagi, mompa lagi dia, saudara. Waktu dia dengar khotbah, dia khotbah tentang hamba Allah ini, khotbah tentang misi. Dan apa akibatnya? Ini anak kecil ini, anak masih remaja ini yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan anak ini kebetulan namanya David Livingstone, saudara. Misionari besar yang kemudian kita tahu sampai hari ini jadi legenda bagi banyak orang. Ini salah seorang misionari yang hari ini orang berkata, orang belajar misi, mereka selalu ingat akan kata David Livingstone. Jadi jangan abaikan perkara kecil yang seringkali tanpa disadari itu merupakan awal dari sesuatu yang besar. Amen, saudara. Nah, malam hari ini saya tidak akan bicara soal hal kecil, hal besar, tapi saya diberitahu sesuatu oleh Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada Anda pada malam ini, karena ini hal yang penting sekali dan kelak saudara akan ingat hal ini dan saya yakin tidak akan dilupakan seumur hidup. Saudara, satu kata yang selalu gereja inginkan sampai hari ini ya, itu kata maju, ya, maju atau berkembang, ya, kemajuan atau perkembangan, maju atau berkembang. Ini dua kata yang orang selalu inginkan, orang selalu ingin cari sebetulnya. Kami ingin maju, kami ingin berkembang. Itu merupakan doa dari begitu banyak anak Tuhan, begitu banyak hamba Tuhan. Tanpa sebetulnya orang menyadari bahwa kata ini sebetulnya identik dengan kata perubahan. Anda boleh bicara apapun juga selama menyangkut masalah kemajuan, perkembangan, selalu itu bicara tentang yang namanya perubahan. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang tidak disukai orang. Manusia pada hakikatnya ingin sesuatu yang settle, yang tinggal tetap, dan tidak ingin adanya hal yang gampang berubah. Tetapi kalau kita mau maju, kita mau berkembang, maka kita harus sadar bahwa selalu di dalam kemajuan dan perkembangan itu tidak mungkin dipisahkan unsur yang namanya perubahan. Itu nggak mungkin dipisahin, saudara. Kalau kita menolak perubahan, tidak mungkin ada kemajuan, ada perkembangan.
Contohnya begini. Anda jalan aja ya, Anda jalan aja. Begitu Anda berjalan, maka seluruh tubuh ini kan goyang, saudara ya. Nah, goyangnya tubuh kita ini membawa perubahan itu pasti. Entahkah rambut Anda jadi jatuh, hairspray-nya kurang kuat, saudara ya, ataukah letak baju kita mulai berbeda, ya, ataukah celana kita mungkin letaknya berbeda, tekuannya lain. Semua yang namanya kemajuan atau perkembangan itu sebetulnya adalah perubahan. Kalau orang berteriak, Tuhan kami ingin maju, kami ingin berkembang, teriakannya adalah kami ingin berubah. Nah, bahaya berikutnya adalah orang berkata begini, oke, kami berubah, tapi tidak total. Nah, ini yang repot, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya orang ingin maju, ingin berkembang, tapi masih ingin yang memegang namanya kontrol. Ini juga nggak bisa, saudara. Sampai seberapa banyak perubahan terjadi, sampai seberapa banyak Anda kehilangan kendali atau kontrol, itu nggak mungkin diprediksi. Kalau Anda perhatikan Alkitab ini, di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran yang kita pelajari, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Sekali kita berseru kami ingin maju, kami ingin berkembang, maka identik dengan berkata kami ingin perubahan terjadi. Tetapi orang mesti berkata begini, perubahan boleh perubahan, tapi dalam prosentase tertentu di mana kami masih bisa kontrol. Nah, saya mau beritahu ada kabar baik atau kabar buruk, saya nggak tahu, saudara ya. Selama perubahan yang dari Tuhan terjadi, Anda tidak bisa lagi kontrol atau kendalikan, nggak bisa. Semakin ini ilahi, semakin kontrol Anda itu hilang. Jadi sebetulnya kalau kita berdoa minta kemajuan, perkembangan, kita minta perubahan. Sejauh mana perubahan itu, saya mau beritahu Anda dan saya tidak bisa kendalikan lagi. Ingat firman yang Yehezkiel ungkapkan, lewat Yehezkiel ungkapkan itu, bagaimana dia mau masuk ke sungai ya, dari mata kaki, terus kemana? Lutut, ya, terus kemana? Pinggang. Saya ingat dulu waktu kecil, saya lihat orang main apa, saudara? Lompat tali itu ya, sadeng, terus apa? Macam-macam itu. Itu sebetulnya ya, kalau anda perhatikan, semakin tinggi, semakin Anda tidak bisa kontrol. Semakin dalam, semakin tinggi airnya, makin dalam kita masuk, semakin tidak bisa dikontrol lagi oleh kekuatan manusia kita. Nah, ini yang berbahaya. Nah, saya mau beritahu saudara begini ya. Kita ini tinggal beberapa minggu lagi tahun ini selesai. Di depan kita ada tahun 1998. Ini menarik sekali, saudara. Kemarin kami dengan beberapa saudara, saya undang ke rumah, tak cai sembayang. Lalu saya kemudian, kami tidak banyak orang ya. Orang berapa kemarin ya? 10 nggak ada ya? 10 mungkin ya. Lalu kemudian saya tanya one by one, termasuk istri saya tak tanyain. Apa yang kamu rasakan akan gereja ini alami tahun depan? 3 pertanyaan saya. Yang kedua, apa yang kamu rasakan in the future, masa depan gereja ini seperti apa? Yang ketiga, kamu pribadi punya impian apa? Itu gak gampang. Nah, saya berkata kemarin, saya bilang, apa adanya? Sampai kamu bilang, aku akan jadi kayak Benny Hinn, tidak apa-apa. Waktu ngimpi yuk, impian. Justru bilangnya, nggak ada apa-apa, repot. Saya bilang, coba, saya pengen tahu, tak carti saudara. Nah, ini depan saya cartanya, cuma nggak boleh saya baca. Ini confidential. Jadi masing-masing tak suruh cerita. Istri saya juga nggak ngerti banyak. Bayar telepon ngerti, gendeng bocor yang ngerti, rumah kemasukan kodok tadi dia tahu, tapi ke depan dia punya sendiri apa yang dia rasa dari Tuhan, tapi tidak berarti dia in control semua. Lalu saya tanya one by one, satu demi satu. Wih, asik saudara, dengerin gitu ya, saya dengerin gitu. Ternyata luar biasa. Di tengah-tengah kita ini banyak orang-orang yang punya impian yang luar biasa. Dan itu benar, sehat saudara. Anak mimpinya pokoknya kawin pak, waduh itu saya telongso betul. Tuhan mau datang kok, motivasi hidup itu, tujuanku adalah kawin itu.
Saya dipikir kalau mlebune piye. Waduh, itu jangan dipikir lah, mau engklek mau apa, beres lah. Saya orangnya nggak ada begitu. Nanti ya kita atur. Pak Timotius bilang ngatur kawin 3 hari selesai lah. Dia bilang tambah dimaki-maki orang sedikit selesai 3 hari. Oke, tapi saya mau beritahu begini saudara ya. Ini yang saya tangkap begini ya. Tahun depan ini akan ada banyak perubahan. Saya bahkan berani bilang negara ini tahun depan perubahannya luar biasa. Nggak usah dikira-kira apa, tapi ini luar biasa tahun depan. Pokoknya perubahan terlalu besar. Mungkin banyak orang nggak siap, shock, kena banyak hal. Nah, ini beberapa hamba Tuhan sudah diberi pernyataan-pernyataan Tuhan. Tahun depan perubahannya luar biasa. Ini perubahan nyangkut bangsa, nyangkut dunia, nyangkut gereja keseluruhan. Dan sampai pada titik di mana Anda tidak bisa kendalikan lagi. Sampai seberapa jauh perubahan itu akan terjadi. Nah, orang Kristen yang bisa ngalir dengan Tuhan selamat saudara. Karena dia akan bisa ngikuti kemana rohnya pergi. Tapi nek kita model kaku saudara, ya kirbat lama, tidak siap. Kenapa perlu kirbat lama tuh? Kirbat tempat anggur saudara, tempat anggur. Nah, ini dari apa? Dari kulit. Kalau ini lama ini keras sebetulnya. Ini keras, permukaannya keras sekali. Nah, anggur itu makin baru anggur itu tuh keras sebenarnya ya. Nah, anggur yang baru dimasukkan kirbat yang lama itu ngembang. Masuk ke dalam ini kondisi kadar alkoholnya begitu tinggi ngembang. Lalu kalau ini keras, pecah. Jadi butuh kirbat baru itu sebetulnya kirbat yang apa toh? Yang elastis. Kulit kalau masih baru kan masih elastis ya. Makin lama makin pecah-pecah dia. Contoh Anda punya sepatu kulit ketika masih baru enak elastis. Makin lama itu makin keras. Terus jadi pecah. Nah ini anggur baru mau diberi, Tuhan cari itu yang elastis. Jadi jangan mekongkong, orang Jawa bilang, dengan prinsipmu sendiri. Hari ini engkau berkata, ya inilah yang benar. Belum tentu tahun depan Anda bisa berkata begini. Karena kita bertumbuh. Ya, saya berkali-kali berkata begini kan. Anak misalnya ya, masih umur 2 tahun kayak anak saya, hari ini dia inceng-incengan di sini, Anda masih tertawa, lucu ya. Coba kalau misalnya jinjing, saya kalau khotbah dan nginceng, halo gitu, dia bilang iki wong genah ora. Sudah lain toh, perbuatannya sama, ngerti ya saudara ya? Perbuatannya sama, tapi yang satu dibenarkan, dimaklumi minimal, yang satu dimaki-maki saudara. Itu dua, perbuatannya sama, tapi orang menilainya berbeda. Dalam hal urusan rohani hal yang sama. Anda harus ngerti loh, bahwa kita ini belum kenal Tuhan total tuh belum. Kita kenal sejauh diwahyukan ke kita. Ya. Jadi makanya kita mesti berkembang, bertumbuh. Sehingga tidak punya patokan masa lalu terus dan patokan hidup yang lama terus. Kita harus kembang dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu tahun ini tahun luar biasa. Akan ada banyak perubahan-perubahan yang drastis. Hanya orang yang mengalir dengan Tuhan, Anda akan safe. Kalau Anda habis, saudara, bingung. Nah, ini pernah terjadi sebetulnya sekitar tahun mulai sebelum tahun 80-an pertengahan. Kristen Indonesia ini kenal namanya Yayasan PI itu luar biasa. Di antaranya keluarga Sangakala. Ini zaman ini non gereja. Kalau orang-orang zaman persekutuan di sini, kalau dengar gereja itu alergi. Dengar gereja itu mikirnya kebaktian cuma sak jam, bukunya kandel, zaman ratusan tahun nyanyi ngantuk-ngantuk, pendeta khotbah selesai, amin, bubar gitu. Jadi mereka dengar gereja itu alergi banget. Itu sudah merupakan kayak datang ke upacara pemakaman. Lalu kemudian tahu-tahu pertengahan 80-an menjelang akhir 80-an, roh Tuhannya geraknya cepat. Tiba-tiba semua bergereja lokal. Ini gereja macam-macam berdiri, gereja lokal. Dan itu terjadinya mujizat, saya mau beritahu saudara. Sebetulnya pemerintah ini pernah mengeluarkan peraturan, tidak boleh lagi ada denominasi baru. Kalau Anda mau tahu, sekarang kan boleh ya orang dirikan. Tapi dulu pernah terjadi, tidak boleh ada denominasi baru. Sehingga orang misalnya kita ayo nggak gereja, nggak bisa. Harus gabung yang sudah ada. Nah, yang mecah pertama itu waktu Bob Weiner datang
kasih melanda Indonesia. Dia seminar di Jakarta. Nah, waktu itu masih tergabung dengan gereja Maranatha. Terus dia berkata, aku mau buka gereja di Jakarta. Lalu lahir kelompok Maranatha. Lalu kelompok ini mengusahakan izin. Ini kan kelompok baru, saudara. Tembus keluar. Sejak itu semua ngajukan, keluar semua. Termasuk JKI ini kena imbas positifnya. Mengajukan keluar izinnya. Jadi pernah terjadi begitu. Orang berkata, wah nggak mungkin ada gereja baru. Tiba-tiba tembus. Jadi kenapa? Karena Allah itu bergerak. Dan itu perubahan. Orang nggak bisa duga, orang nggak bisa kontrol lagi. Apa yang bisa kita buat dengan semuanya itu. Lalu kemudian berubah jadi gereja. Gereja semua sekarang gereja. Yayasan praktis hilang. Semua yang berbau yayasan enggak. Orang pikir untuk apa lagi? Karena semua ditahui gereja. Para usahawan misalnya, mereka punya persekutuan. Dulunya hebat ini kelompok, saudara. Hebat kelompok ini. Tapi sekarang hampir tiap gereja punya kelompok dewe. Dinner, meeting, KB buat sendiri tuh di gereja masing-masing. Jadi sudah lalu kami ada itu untuk apa? Nah akhirnya nggak jangkau para pengusaha. Akhirnya pulang desa, masuk ke desa-desa. Lah kan lucu. Pesat padahal masuk desa. Ini usahawan-usahawan sekarang ministrinya ke desa-desa. Kenapa? Harusnya kan jangkau lapisan mereka. Tapi itu sudah dikerjakan gereja, jadi mereka bilang, kita ngapain juga ke sana? Ya, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, hanya begitu. Akhirnya baliknya ngerjakan yang bukan sebetulnya visi pertamanya. Jadi untuk perubahan itu sebetulnya tidak semua orang sanggup menerima dengan baik. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan apa yang Tuhan berikan dalam hati saya tadi pagi. Saya ingin bagikan buat saudara. Nah, begini saudara. Bagaimana sikap kita ngadapin perubahan? Anda kan mau maju tuh, mau tumbuh, ya kan? Kita kan perlu berkembang, kita perlu bertumbuh. Artinya kita berkata, aku mau perubahan. Perubahan yang sedemikian rupa, sekali Allah berkata, ya aku gerak, kita nggak bisa kontrol loh saudara. Itu akan berhenti sampai di mana nggak ada orang bisa ngerti loh. Tiang awan, tiang api kalau bergerak, nggak ada orang bisa katakan, berhenti Tuhan, nggak bisa loh. Itu geraknya maunya dia loh. Ya kan? Jadi sekarang kita mesti kayak apa? Nah dalam beberapa minggu ini saya ingin bagikan ini kepada saudara supaya menyiapkan hatilah ya, supaya saudara ngerti kira-kira kalau terjadi perubahan di baik di dunia, di bangsa, di gereja lokal, di kelompok dan sebagainya, itu Anda siap gitu loh. Kalau enggak repot saudara. Ini enggak akan Anda bisa pecah hidup. Karena enggak sanggup menerima hal yang baru. Nah, saya mau sampaikan begini ya. Orang Kristen harus berani muncul. Dengerin baik-baik. Anda tadi pagi kan berkata gini saya, beritahu umatku, anak-anakku harus berani muncul dan berani tanda petik menghilang. Bukan murtad, saudara. Murtad itu enggak. Berani muncul, terus berani menghilang atau tidak terlihat. Banyak orang berani muncul, tidak berani, tidak terlihat. Jadi waktu pas tidak kelihatan, inguk-inguk terus saudara. Malah lucu. Itu kayak orang main drama. Sudah, waktunya toh, selesai toh, dia mestinya masuk ke dalam, peran lain keluar, dia inceng-inceng. Wis bar durung, malah lucu saudara. Itu dagelan gitu ya. Nah itu yang terjadi banyak. Nah sekarang mari kita belajar supaya lebih jelas dari hidup orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah mari buka Alkitab saudara, Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang kelima mulai. Lukas pasal pertama mulai ayat yang kelima. Lukas pasal pertama ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ.
Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang-orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Nah, dengerin, saya mau tunjukkan begini. Ini modelnya Yohanes ini adalah timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, saudara. Nah, saya mau beritahu, karena dia muncul terus hilang lagi, muncul, nggak muncul lagi, muncul, nggak muncul lagi. Itu bukan orang Kristen yang labil loh. Ke gereja pray, ke gereja pray. Oh bukan, itu bangsa menjelang murtad, saudara. Kalau ini lain, ini dari Tuhan, ini proses pengerjaan Tuhan dalam hidupnya. Saya buktikan, Anda lihat baik-baik. Katakanlah ini hidupnya Yohanes ya, ini hidupnya Yohanes Pembaptis. Nah, Anda perhatikan, pertama kali dia muncul dalam doa dari orang tuanya. Tentu ketika Sakaria masih muda, mereka menaikkan doa, karena malaikat berkata, "Doamu didengar Tuhan," ya kan? Dia berkata bahwa doamu telah dikabulkan. Berarti tadinya Sakaria ini berdoa minta anak. Jadi Yohanes ini, anak laki ini adalah sesuatu yang pernah muncul dalam benak dan hatinya Sakaria. Ingin sekali punya anak. Saya masih ingat pertama kali kami punya anak itu dari keinginan sebetulnya. Satu malam sampai jam 2 pagi gak tidur. Saya gelisah sekali. Kami sepakat baiklah tidak punya anak dulu. Sekarang gak nyesel, mestinya langsung punya anak atau kawin lebih muda. Saya senang lihat teman saya di Cirebon masih muda sudah punya cucu 3. Enak juga tuh saudara ya. Jadi itu asik sekali ya. Putunya sudah 3 masih muda. Nah tapi itu pernah terjadi, kami sampai jam 2 nggak tidur. Saya lihat sebelah saya, istri saya juga nggak tidur. Jadi kami berdoa malam itu, Tuhan kami ingin punya anak. Besok ketemu teman ngomongin, semalam aku ngimpi kamu punya anak perempuan. Dan setahun kemudian kalau nggak salah, akhirnya Kesia lahir. Itu merasa bagaimana kepingin punya anak sekali itu. Yang Samuel ini nggak terduga, tahu-tahu datang. Yang Sasa ini sudah tidak mau, dipaksa. Gitu, ceritanya 3-nya macam-macam saudara. Tapi ini pernah muncul dalam benak Sakaria, laki Tuhan, anak laki, dia imam,
Dia tahu dia punya anak akan jadi imam seperti dia. Tuhan, laki. Elia berkata, Tuhan, anak laki. Pernah muncul. Tapi kemudian lama-lama setelah berdoa, tubuh makin surut, doa nggak terjawab, hilang nggak gara-gara? Hilang. Jadi bahkan di angan-angan nggak pernah muncul. Yohanes ini pernah muncul di angan-angan dalam kerinduan, terus hilang. Baru muncul lagi kaget sekali ketika Gabriel datang. Doamu dikabulkan. Sudah tuwek saudara, doamu dikabulkan. Makanya kalau Anda berdoa itu kadang-kadang Allah itu surprise. Ketika Anda sudah nggak mikir lagi, atau iya doamu dikabulkan. Oke. Dan dia orang saleh, orang baik, orang taat. Doa nggak dijawab. Jadi Tuhan seringkali begitu saudara ya. Jawabnya belakangan karena ada tujuan besar. Lalu muncul sebagai berita di sini. Tang, dia muncul lagi. Namanya Yohanes, diberitahu namanya. John, Yohanes, namanya Yohanes. Nah, ya dia pernah hilang, muncul lagi. Tapi ketika berita itu nyampe, nggak bisa keluar, hilang lagi itu berita, saudara. Kenapa? Sakarianya bisu, Elisabetnya mengandung 5 bulan tidak menampakkan diri, lenyap lagi dia, lenyap lagi. Anda bisa ngerti nggak? Jadi itu prosesnya dia, itu timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Sekarang lihat ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Yang meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ini muncul lagi, lahir saudara, udah lahir di sini. Ya, dulu munculnya dia di angan-angan. Yang kedua di berita malaikat, hilang lagi, nggak kedengaran, lahir tiba-tiba. Namanya Yohanes. Terus lihat reaksi orang ayat berikutnya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Jadi lahirnya ini orang sudah bilang, waduh, ini sudah keluarnya nubuatan hebat kayak begini, koyopo tadi ini. Orang berkata, ini pasti hebat jadinya. Terus setelah orang ngomong gitu apa? Hilang lagi saudara. Dan ini lama. Diperkirakan kurang lebih 30 tahun. Ngapain dia? Di padang gurun. Dan tidak bernubuat, tidak ngomong apa-apa. Hilang total.